Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazli Aulia Rizky dengan NIM 0305183163 dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Idris Hasibuan. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai koordinasi saraf dan hormonal. Sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang memiliki bentuk bervariasi. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Fungsi saraf antara lain adalah menerima informasi dari dalam dan luar tubuh, mengkoordinasi informasi, dan memberikan respon. Struktur sel saraf. Struktur sel saraf terdiri dari dendrit. Dendrit adalah bagian yang paling ujung seperti mie keriting di bagian luar yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian ada badan sel. Badan sel adalah bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Kemudian ada nukleus. Nukleus itu yang berfungsi sebagai mengatur saraf. Apabila kita sedang tidur, sedang bekerja, maka nukleuslah yang mengatur saraf kita. Kemudian ada sel squam. Sel squam itu bentuknya seperti bintik-bintik yang ada di dalam selubung melin. Selubung melin itu berarti pelindung dari sel squam. Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini gunanya untuk mempercepat jalannya rangsangan. Kemudian ada sinapsis. Sinapsis berguna untuk penghubung antar saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu yang berpusat adalah otak. Otak terdiri dari otak besar, kemudian ada meninges. Meninges itu adalah selaput dari lapisan otak yang terdiri dari piameter, arachnoid, dan durameter. Kemudian ada otak kecil, ada otak tengah, jembatan farol, sumsum lanjutan, dan kemudian lanjut ke sumsum tulang belakang. Sistem saraf pada sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, itu dia yang paling ujung, bagian dalam, bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neurosensorik, neuron motorik, akson neuron, sayap ventral, dan badal sel neuron motorik. Sistem saraf pada sistem saraf tepi berdasarkan arah impuls yang di bawahnya. Itu dia menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf aferan dan sistem saraf eferan. Kemudian berdasarkan asalnya juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf kepala disebut dengan kranial. Kemudian saraf leher ada 8 pasang saraf. Saraf punggung ada 12 pasang saraf, saraf pinggang ada 5 pasang saraf, saraf pinggul atau sakral itu ada 4 saraf, saraf ekor ada 1 pasang saraf. Semua ini disebut dengan sistem saraf tulang belakang atau spinal. Macam-macam sistem saraf berdasarkan fungsi yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan interneuron atau yang disebut dengan asosiasi. Macam-macam sistem saraf berdasarkan jumlah uluran yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Berikut ini adalah gambar sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar yang tersusun atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Berikut ini adalah contoh cara kerja sistem saraf. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Zat kimia berbentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh senyawa organik. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau disebut juga kelenjar buntu karena hormon tidak dialirkan melalui saluran namun langsung masuk ke pembuluh darah. Sistem hormon itu terletak pada dasar otak besar, berukuran kecil dan bulat dengan diameter 1,3 cm, mensekresikan berbagai macam hormon yang mengatur berbagai macam kegiatan yang berlangsung dalam tubuh. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triodotironin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon. Berikut ini adalah penjelasan dari kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Berikut adalah penjelasan dari ovarium dan testis, yang dimana plasenta menghasilkan hormon gonadotropin, chorion, estrogen,
progesteron, dan somatotropin. Demikian penjelasan dari saya mengenai koordinasi saraf dan hormonal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.